Pondok pesantren itu adalah satu lembaga yang pada waktu penjajahan, bahkan sebelumnya, itu adalah didirikan para ulama dalam rangka dua hal. Satu adalah sosialisasi nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah transformasi ilmu. Di pondok pesantren rata-rata di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai NTB hampir sama semuanya itu. Kekhasannya itu satu, misalkan pendidikan akhlakul karimahnya. Makanya rata-rata pondok pesantren itu yang pondok lama ya, tradisional itu rata-rata kajiannya itu dalam hal akhlakul karimah itu menggunakan dua kitab sebagai literatur. Pertama, untuk menyusun kegiatan sehari-hari, program sehari-hari itu biasanya menggunakan standar kitabnya Imam Ghazali. Kitab namanya Bidayatul Hidayah. Itu pedoman pondok pesantren hampir sama di seluruh pondok pesantren. Bidayatul Hidayah itu adalah kitab yang ditulis Imam Ghazali sebagai literatur rujukan kepada pondok pesantren ketika menyusun program time schedule. Kemudian yang kedua, ketika pondok pesantren itu menyelenggarakan transformasi ilmu tadi, kajian ilmu, maka literaturnya adalah kitab namanya Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Imam Zarnuji. Jadi kitab taklim yang ditulis Imam Az-Zarnuji itu adalah pedoman pesantren dalam hal kajian ilmu. Karena perkembangan zaman itu sunatullah, tidak bisa dihindari, harus ada perubahan. Karena perubahan itu sunatullah. Allah menciptakan alam ini serba berubah terus-menerus. Jadi perkembangan itu lalu kemudian oleh pondok pesantren disikapi dengan bentuk filosofi. Namanya al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahzu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi pondok pesantren yang lama, yang masih bisa dipertahankan dan masih bagus, masih efektif, tapi juga mengambil metodologi strategi yang baru, mungkin lebih aslah, lebih bagus lagi. Karena seperti metodologi belajar mengajar, itu kan terus harus berkembang itu, aslah, nggak pernah berhenti. Terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu. Kalau saya pesan kepada anak-anak, satu, belajar sing sungguh-sungguh, jangan terbatas pada ilmu tertentu, tapi berbagai ilmu. Kemudian yang kedua, bergaul secara luas, supaya wawasannya juga lebih luas. Dengan itu kita lebih toleran. Kemudian yang ketiga, usahakan semua kajian kita, termasuk pergaulan kita, merujuk pada Al-Quran dan